Dalam kurun waktu 2 minggu ada 3 kecelakaan heboh di Surabaya. Yang mana penabraknya semua adalah mobil mewah. Yang pertama Mercy nabrak di Kenjeran. Yang kedua sedan nabrak air mancur Citraland. Yang ketiga Pajero nabrak kantor percetakan di Klampis. Yuk tak bahas kronologisnya kayak gimana. Dajiahao wo jiao Intan, huanying lai dao wo de pintao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk, kali ini dari Neni. Semoga harinya menyenangkan. Terima kasih. Kalau teman-teman mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message yang mana message-nya akan Intan bacakan di video berikutnya. Message-nya itu bisa berupa dukungan kayak Neni ini tadi atau request video. Okay, let's start! Yang pertama ini yang paling heboh ya, pengemudi Mercy nyetir ugal-ugalan sampai menyebabkan tabrakan beruntun yang melibatkan 3 mobil dan 4 motor di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kendaraan yang ditabrak antara lain mobil Avanza putih, yang mana ini mobil Avanza itu sampai nyebur ke sungai. Grand Livina Silver yang mana sampai hampir masuk ke sungai, dan Honda Brio yang ringsek total plus 4 sepeda motor. Waduh, mobil kayak gini kalau dimusuhkan sama Mercy ya ancur. Mercy itu bodinya baja, memang didesain untuk keselamatan penumpangnya. Meanwhile, Avanza DKK itu didesain untuk keselamatan dompet yang beli. Akibatnya apa? Driver Mercy, meskipun Mercy-nya itu ringsek-sek, dia luka aja kagak. Ini berita yang heboh banget di Surabaya karena peristiwa ini menyebabkan 2 orang kehilangan nyawa, yang satu pesepeda, yang satu driver Grand Livina, namanya Stefani, cewek. Bukan cuman itu guys, yang luka-luka dan masuk rumah sakit itu 7 orang. Kok sampai ada ya peristiwa kayak gini? Jadi ceritanya Septian itu driver Mercy tersebut, dia itu menghadiri pesta yang ada di salah satu kafe di Pakuwon City. Di sana dia mengkonsumsi miras. Pulangnya menurut Detik dia nabrak pesepeda terlebih dahulu. Nabrak pesepeda itu Septian itu bukannya turun bertanggung jawab, malah dia tancap gas, lari sekencang-kencangnya ke arah Kenjeran. Hasilnya apa? Yaitu nabrak sejumlah kendaraan. Langsung Septian itu diamankan di kantor polisi. Di kantor polisi dia ngakui kalau dia pada saat itu lagi mabuk dan baru saja mengkonsumsi 2 botol miras. Di kantor polisi itu dia bilang kalau dia itu nyesel banget dan bersedia untuk bertanggung jawab sampai mukul-mukul kepalanya. Pak, saya tanggung jawab. Apapun saya tanggung jawab. Pak, saya tanggung jawab, Pak. Saya tanggung jawab, Pak. Saya tanggung jawab, saya tanggung jawab. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata di dalam tubuh Alfian kadar alkoholnya itu 0,77 mg per liter napas atau 0,16 gram per mililiter darah, yang mana ini dirasa cukup tinggi. Kalau kadar alkoholnya dalam tubuh itu tinggi, akibatnya apa? Yang pertama, rawan ngebikin kehilangan kendali motorik. Yang kedua, koordinasi indera terganggu. Menurut Satlantas Kapolres Surabaya Arif Fazlur Rahman, pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah pasal 311 ayat 5 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Yang menjadi salah satu ikon Citraland hancur ditabrak sedan. Ini tidak ada berita spesifik mengenai kejadian ini. Yang nabrak siapa juga tidak tahu karena tidak ada korban jiwa juga ya. Korbannya cuman air mancur
doang, kejadiannya malam hari pas nggak ada siapa-siapa. Bisa jadi driver sedan ini sudah menyelesaikan kasusnya ke ownernya Citraland, karena kalau memang kerugiannya cuman kerugian materi, asalkan pelaku itu mampu memenuhi tuntutan yang dirugikan, case close. Karena memang kasus ini tidak di-up di media. Pelakunya siapa nggak tahu, kenapa dia sampai nabrak, entah dia ngelamun atau mabuk juga nggak tahu. Ini kejadiannya baru seminggu yang lalu. Kita taunya ya dari FYP video amatir-amatiran itu. Mobil Pajero hitam menabrak kantor percetakan yang berada di kawasan Klampis pada hari Selasa 7 Januari siang. Jadi ceritanya pengemudi Pajero itu lagi atret. Atret itu jalan mundur, istilahnya mobil jalan mundur itu atret. Lah pas Pajero ini lagi atret, dia itu nabrak Innova putih yang lagi parkir. Driver ini panik, karena panik dia mestinya mau nginjak rem, malahan nginjak gas, full gas. Di depan ada kantor percetakan. Ya udah, akhirnya kantor percetakannya itu hancur parah. Ini fake apes ini guys, karena pengemudinya itu nggak mabuk dia. Kebetulan tidak ada korban jiwa di peristiwa ini karena pegawai percetakan itu untungnya pada saat itu semuanya lagi di gudang. Jadi kerugiannya cuman kerugian materi doang. Pengemudi Pajero ini pria berusia 67 tahun dan kerugian dari percetakan itu diperkirakan 3M karena mesinnya juga banyak yang rusak. Ini beritanya juga sudah sampai di sini, mungkin sudah terjadi kesepakatan antara pengemudi sama pemiliknya kantor percetakan karena nggak ada berita lanjutan. Ya seperti biasa, kalau kerugiannya cuma materi dan driver itu sudah memenuhi tuntutan yang dirugikan, ya case close. Ini nggak dibawa sampai ke polisi, ke jalur hukum itu kagak. Dari kasus yang terakhir ini kita belajar ya bahwa panik itu membahayakan. Tak cerita nih ya guys ya, Intan ini kan 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara ini, yang paniknya paling akut itu Intan. Sampai Intan itu hampir nggak dibolehin nyetir, tapi saking Intan aja bersikeras kepingin nyetir. Dan untung saja selama ini itu Intan belum pernah terlibat kecelakaan parah. Ya ojo sampai ya ini terjadi. Intan juga mau sharing salah satu cara Intan mengurangi kepanikan. Karena kepanikan itu nggak baik ya, nggak baik untuk semua hal. Bukan cuman dalam nyetir doang, karena memang yang paling bahaya itu di nyetir ya. Kalau Intan dalam mengurangi kepanikan, Intan ini meditasi. Tak kasih tahu ya guys ya, meditasi itu bisa semua agama. Meditasi itu bukan ritual menyembah dewa gitu, bukan. Mungkin teman-teman non Buddhis itu taunya oh meditasi itu ritualnya Buddhis gitu ya. Tapi ini bukan ritual menyembah dewa. Meditasi itu lebih ke arah latihan fokus, latihan kontrol emosi, latihan mengontrol diri sendiri. Pas Intan meditasi ya Intan juga ketemu dengan teman-teman yang non-Buddhis. Andai kata teman-teman tertarik, teman-teman itu bisa tanya teman-teman Buddhis atau wihara terdekat, karena Intan tahunya meditasi yang nyelenggarakan wihara, nggak tahu kalau ada lembaga-lembaga lain. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.